Oke, selamat datang teman-teman di video pembelajaran untuk pembuatan sistematika KTI kali ini. Jadi, yang pertama kalian harus siapkan ialah laptop tentunya, atau komputer. Kemudian setelah kalian membuka aplikasi Word, ini kalian pergi ke bagian home. Kita di sini akan membuat beberapa bab-bab dulu, seperti bab 1, ini pakai Romawi, jadinya bab I, pendahuluan. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, selain ada bab-bab ini, di dalam satu sistematika KTI itu juga ada perintilan lainnya. Misalnya, sebelum bab pendahuluan itu ada halaman cover atau halaman judul. Kemudian, setelah halaman judul biasanya ada kata pengantar. Tapi ini opsional aja, nanti sesuaikan dengan pedoman yang berlaku di lomba tersebut biasanya. Nah, ini kita nggak pakai dulu, kita pakainya langsung ke daftar isi. Setelah daftar isi, ada daftar gambar, setelah itu daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, setelah pembuatan daftar lampiran ini, kita di akhir ada juga yang namanya daftar pustaka, seperti ini. Dan juga daftar lampiran. Bukan lampiran, bukan daftar tapi lampiran-lampiran. Oke. Nah, setiap bab ini kita pengen bikin dia jadi heading, pakai heading, sistem heading. Nah, ini kita buatin heading dulu. Caranya kita klik kanan di headingnya. Heading 1 kita modify. Setelah itu kita buat fontnya ini, kita ganti jadi Times New Roman dengan ukuran 12. Terus di bold, warnanya kita ganti jadi warna hitam. Dan karena dia bab, jadi posisinya itu ada di tengah. Dengan line spacingnya itu yang ketiga deh. 3. Nanti line spacingnya ini disesuaikan dengan pedoman, tapi biasanya ini yang ketiga untuk bab, terus yang ini untuk subbab, dan yang ini untuk paragraf itu. Oke. Lanjut, udah. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita lakukan ini ke semua heading, ke semua ini. Oke. Setelah sudah, kita pindahkan kursor ke sebelah kanan, lalu pindah ke insert, kita lakukan page break. Nah, jadi dia ada 2 gini. Oh ya, maaf. Sebelumnya ini headingnya belum dimodify jadi 14 ukurannya. Mohon maaf, salah. Kalau untuk bab 14 ukurannya. Oke, sudah berubah semuanya. Kalau sudah, kita page break. Ini karena ada spasi, di delete. Terus di delete lagi. Udah, oke. Selanjutnya ini tergambar, page break lagi. Lagi, delete lagi. Berarti ini ada ini. Kita page break, delete, kemudian page break, delete, page break lagi, page break lagi. Bukan ini sampai selesai. Lampiran-lampiran. Oke.
Kalau sudah selesai, kita langsung pindah ke atas. Kemudian ini halaman judul. Ini biasanya berisikan proposal misalkan. Ini sebenarnya nggak perlu nih. Ini halaman judul cuma sebagai contoh aja. Sebenarnya biasanya di halaman judul nggak ada tulisannya halaman judul. Ini kita kasih nama aja. Biasanya di halaman judul ini akan berisi nama. Misalkan proposal, dia malah pindah. Proposal penelitian, misalkan dengan judulnya apa? Judul. Kita kasih nama judul. Misalkan pengaruh tidur siang terhadap nilai kenaikan nilai siswa misalkan. Terus baru dikasih nama kelompok. Nama kelompok Siti Nurhaziza. Terus nama kedua misalkan Nesya Roh. Terus yang ketiga misalkan Putri Silvana. Setelah itu, nanti ini biasa di pertengahan ini ada logo. Misalkan logo SMK Negeri 12 Jakarta. Tapi itu nanti disesuaikan lagi dengan dengan pedoman. Nah, untuk yang heading normal ini kita juga bisa modify jadi tulisannya Times New Roman dengan ukuran 12. Ini otomatis, ini biarin aja kayak gitu. Oke. Nah, jadinya dia udah langsung otomatis Times New Roman. Nah, untuk halaman judul biasanya seperti ini. Terus dia setelah ini ada nama sekolah, misalkan SMK Negeri 12 Jakarta Utara. Terus tahun 2023 seperti itu untuk halaman judul. Ini biasanya ada di spasi-spasi lagi sampai dia nanti di bawah sini. Nah, setelah ini sebelumnya kita mau bikin marginnya. Kita nanti ke layout, terus klik margin. Untuk margin, ini ukurannya itu, kita klik custom margin. Untuk ukuran topnya itu, untuk ukuran atasnya itu 3. Yang beda itu cuma left. Left itu 4. Jadi yang lainnya 3. Left itu kenapa 4? Karena biasanya itu di bagian kiri kertas itu nanti kan akan dijilid. Jadi dia tuh agak lebih menjorok, lebih banyak daripada yang lainnya. Seperti itu. Ini kita hapus saja karena udah ada judulnya. Selanjutnya di daftar isi, nanti kita isikan. Tapi saya mau ngasih dia halaman dulu biar biar lengkap gitu. Daftar isi nanti aja. Daftar gambar juga nanti. Kalau ada gambar-gambar apapun nanti diisi di daftar gambar. Daftar tabel, kalau ada tabel-tabel di dalam penulisan ditulis di situ, dan daftar lampiran juga. Nah, saya mau ke bab 1 pendahuluan dulu. Nah, biasanya kan di bab 1 pendahuluan ini penulisannya seperti ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita menggunakan kayak gini, ini tuh jadinya ada 2 heading. Jadi kita nggak pakai kayak gituan. Kita pakai ke layout, nanti kalian taruh kursornya di sebelah sini, terus klik break sini. Setelah itu klik text wrapping. Nah, jadilah seperti ini. Dia headingnya masih tetap 1 di sini, ya kan? Jadi dia nanti akan mengikuti. Nanti kita lihat pada saat pembuatan daftar isinya. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, isinya tuh ada apa aja? Di sini isinya ada latar belakang. Kita tulis 1.1, latar belakang. Kemudian nanti di sini pengisiannya. Kemudian 1.2 ada identifikasi masalah. 1.3 rumusan masalah. Ini juga untuk penulisan subbabnya ini juga tergantung dengan pedoman penulisan, karena biasanya beda-beda instansi itu pasti dia beda-beda, tapi untuk latar belakang pasti ada. Nah, untuk subbab kita akan menggunakan heading 2. Ini heading 2, nanti kita modify dulu, klik kanan, modify. Setelah itu, ininya kita ubah, fontnya jadi Times New Roman dengan ukuran 12. Di bold tentunya karena ini subbab, warnanya itu otomatis. Nah, ininya kita panggil yang 2. Untuk posisinya ada di sebelah kiri. Oke. Nah, kita buat dulu heading 2. Nah, seperti itu.
Ini bisa di blok atau bisa juga ditaruh kursornya seperti ini. Jadi dia kayak gitu. Kalau kursornya di salah satu kalimat, dia akan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, pendahuluan. Bab 2 pendahuluan kita tulis 2.1. Ini juga kita kasih layout breaks-nya dulu, kita kasih text wrapping, biar seperti itu. 2.1 ada teori, kemudian ada penelitian relevan. 2.3-nya hipotesis kalau ada, dan 2.4-nya itu kerangka berpikir. Oke. Nah, ini kita ubah juga headingnya jadi heading 2 seperti ini. Oke. Selanjutnya di bab 3 kita buat juga layoutnya di breaks, terus text wrapping. Kemudian bab 3 itu 3.1. Kita mulainya ada tempat dan waktu. Kemudian ada alat dan bahan. 3.3 ada metode penelitian. 3.4 ada prosedur penelitian, dan 3.5 ada teknik analisis data. Nah, ini semua kita kasih heading 2. Oke, sudah, lanjut ke bab 4. Bab 4 kita kasih layout dulu, text wrapping. 4.1 ada biasanya hasil, kemudian 4.2 ini pembahasannya. Kasih heading 2 juga. Oke. Selanjutnya di bab 5 5.1 kesimpulan. 5.2 saran. Salah. Kita kasih heading 2. Oke. Sudah, nah daftar pusaka juga nanti. Oke. Setelah ini kita kasih penomoran dulu dari awal ya. Dari halaman judul kita kasih penomoran dengan cara ketuk 2 kali di bagian footer. Bagian footer itu bagian sini, bagian bawah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik page number, nanti ini akan muncul sendiri nih, tambahan. Kita klik page number, klik bottom of page. Yang bottom yang di bawah, kemudian klik yang nomor 2. Ini jadi biar posisinya di tengah. Nah, setelah itu kita format lagi, karena biasanya kalau untuk perintilan-perintilannya itu, maksudnya yang selain bab, itu dia penulisannya dengan angka Romawi, seperti ini. Start at 1. Oke. Nah, jadi seperti ini, 1, 2, dan selanjutnya. Nah, untuk halaman pertama, untuk halaman judul ini biasanya nggak pakai penomoran. Jadi kita hilangin dengan cara klik different first page. Oke. Sudah, kalau sudah, nanti kan lanjut di bab 1 pendahuluan ini kita nggak menggunakan penomoran Romawi. Kita menggunakan penomoran Arab yang 1, 2, 3 gitu. Jadi nanti kita akan mengubah ininya. Cara mengubahnya itu biasanya diletakkan di atas kanan, ataupun ada juga yang di bawah sini, angka 1-nya. Tapi beda-beda. Jadi tapi kita mau ingin di atas kanan sini. Ini kita klik header-nya, kemudian ini nggak ada link to previews-nya. Oke, yang ininya sebentar. Link to previews. Kita close dulu coba.
Ini bab 1 pendahuluan. Coba kita lihat previewsnya. Oh, sebelumnya di sini. Di sini. Next. Satu pendahuluan ini nggak ada yang sama, ini juga nggak ada. Coba kita langsung ubah. Top kanan. Jadi kayak gitu. Jadi ada 2 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ubah penomoran di bagian sini, kita ubahnya di sini dulu. Kita matiin dulu header footernya. Ini bagian sini, bagian atas bab 1 pendahuluan kita hapus dulu sebentar. 1 gitu. Dia malah kehapus. Oke, udah kayak gini. Dan kita klik taruh kursornya di huruf B depan. Kemudian di layout kita kasih breaks dan iniannya next page. Biar dia start a new section. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada jarak sedikit. Nah, setelah itu ini kita link to previous-nya kita matikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia nggak akan nyambung sama yang di sana. Dia akan menjadi page baru. Yang ini juga. Yang di bawah kita link to previous-nya juga matikan. Oke. Sudah, kita masukkan page number-nya yang di top sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kita kasih page number-nya itu, format page number-nya itu pakai angka Arab. 1, 2, 3. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Yang ini harusnya page number-nya dihapus. Ini nggak pakai di bawah kita pakainya di atas. Coba. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sudah, selanjutnya juga seperti itu. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, kita buat daftar isi di sini. Kalau mau buat daftar isi, kita masuk ke references. Bentar, ini agak lama. Oke. Lalu klik table of contents. Kita pilih yang nomor 1 aja. Nah, sudah jadi nih. Kalau misalkan ini kan pertama kan ada daftar isi ya. Nah, padahal sebenarnya yang halaman pertama itu tunggu, ini ada kesalahan. Kita hapus dulu. Oh, ternyata dia nyambung ke bawah ya. Sebentar, kita perbaiki dulu. Ini dia masih nyambung. Ini masih nyambung. Oke, udah enggak. Nomor 1, oh yang ini yang jadi ini. Ini link to previous coba kita matikan. Karena mungkin sebelumnya dia oke. Kita close dulu. Ini kita taruh kursor di sebelah sini. Kita dilihat dulu sebentar. Backspace ya, jangan dilihat ya. Setelah itu di bab ini kita kasih di layout ini tuh continuous biar nanti dia sama seperti yang ini. Sudah, page lagi. Oke. Semoga ini aman ya. Coba kita kasih nomor page number, top of page di kanan. Oke. Sudah benar ya. Selanjutnya ini kita bahas ini. Di atas daftar isi kan ada halaman judul. Nah, untuk halaman judul kita tulis saja dengan ketik. Ini kita blok, tulis halaman judul. Nah, setelah menulisnya, kita ganti dulu ya warnanya ya. Ini klik 3 aja, biar klik titik 3 yang ada di sebelah kiri ini biar semuanya keubah. Terus klik ini Times New Roman dengan ukuran 12 dan warnanya itu hitam. Oke, sudah. Oh, ternyata ini jaraknya agak beda. Yang halaman ke daftar isi, jaraknya ini sepertinya lebih dikit daripada yang lainnya. Kita akan merubah jarak baris juga. Caranya dengan mengklik ini nih, yang tanda panah atas bawah gitu.
Terus kita pilih yang 1,15 biar jaraknya sama. Nah, sekarang jaraknya sudah sama ya. Lalu selanjutnya ini kita mau buat titik-titik ini secara bukan secara manual, langsung ya. Kalau manual kan kita ketik-ketik ini seperti ini sampai ke belakang. Ini caranya kita dengan bisa di double klik seperti ini sampai muncul, bukan pop-up ini, sampai muncul pop-up yang kecil nanti. Tapi ini sepertinya agak sulit, jadi kita akan buat ini. Kita menggunakan tanda panah di paragraf ini, kemudian klik tabs. Nah, selanjutnya ini kita akan memposisikan tab position ini di angka 14,25 cm. Kemudian leadernya ini kita ganti titik-titik, kemudian klik set, oke. Nah, ini seharusnya saya hapus dulu sebentar ya. Yang ini kita hapus dulu, kita clear, oke. Nah, jadi cuma ada satu tab doang. Lalu klik tab pada keyboard, tab. Nah, sudah jadi, klik I. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kasih spasi biar dia sejajar. Ini sudah jadi semuanya. Pembuatan metodenya, sih jangan dihapus-hapus sebenarnya. Ini karena ada spasi di sini, mungkin kita bisa lihat di babnya. Sepertinya ada spasi pada saat ininya. Nih. Oh, ini di sini ada spasi. Jadi jangan ada spasi di situ. Ini pada saat penggunaan layout jangan ada spasi sama sekali. Jadi biar dia di daftar isinya rapi, teks rapi. Oke, seperti itu. Ini juga ada spasi. Ini ada di sini. Spasinya enggak ada. Ini ada spasi. Ini ada juga spasi. Oke. Kita perbarui untuk daftar isinya. Kita klik daftar isinya. Jadi kita bisa update table. Update table ini biar kita misalkan mau menambahkan penulisan, tapi daftar isinya udah dibuat seperti ini. Tapi kan nanti kan bisa saja untuk daftar isinya ini akan berubah-berubah. Jadi kita bisa update. Ada dua pilihan. Di sini ada update page numbers only. Jadi ini kita cuma mengupgrade ini saja untuk upgrade nomor halaman. Tapi kalau yang kedua ini update inter table, misalkan kita menambahkan subbab baru atau bab baru, jadi nanti akan terupdate juga di sini gitu. Jadi kalau update page numbers only, dia itu akan terupdate-nya yang ada page number-nya di sini aja. Ya. Kalau update inter table, kita akan mengupdate keseluruhan. Kalau ada kita penambahan subbab baru, bab baru, ataupun apapun yang baru yang menggunakan heading, jadi dia akan terupdate otomatis. Jadi kita boleh pilih dua-duanya, tapi tergantung kondisi. Saya pengen update inter table aja. Oke. Nah, sudah semuanya. Jadi lebih rapi. Bab 2 tinjauan pustakanya tidak ada spasi lagi. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka, dan di sini saya melatihnya itu untuk menggunakan Word saja, jadi tidak perlu ada tambahan aplikasi Mendeley seperti ini, jadi pakai Word. Jadi pertama-tama kita mengunjungi situs online dulu, situs jurnal dulu, seperti misalkan Scholar ya. Tadi kan saya mencari mengenai manfaat tidur siang, pengaruh tidur siang terhadap kenaikan nilai siswa. Nah, ini kan ada juga pengaruh tidur siang terhadap tingkat kecerdasan logika. Nah, saya pengen ngambil ini nih, pengaruh tidur siang. Caranya bagaimana? Misalkan, ini saya beberapa jurnal, maksudnya kata-kata yang ada di sini saya jadikan referensi untuk penulisan KTI saya. Saya berarti harus menambahkan ini, informasi ini, referensi ini ke dalam daftar pustaka. Caranya dengan klik Cite di sini. Kemudian pilih yang apa? Ini sebenarnya bisa saja dipilih langsung ya. Tapi lebih baik dengan menggunakan ini, Word. Sebelumnya ini kita buka dulu deh. Kita buka dulu. Kalian bisa buka dengan cara dua cara. Kalian bisa buka dengan klik ini, nanti kalian akan dimasukkan ke websitenya, ke ininya, atau klik ini untuk download sekalian langsung download. Jadi ini udah langsung masuk ke ini. Ini jurnalnya.
Kenapa ada merah-merah? Misalkan saya mau ngambil iniannya ini. Tidur siang sangat bermanfaat terutama untuk misalkan yang ini kita ambil ini. Khususnya bagi anak tidak hanya bermanfaat untuk tubuh dan pikiran, tapi lebih daripada itu. Misalkan saya akan masukkan ke dalam latar belakang. Misalkan kita masukin ke dalam latar belakang. Ini ada tabs nih. Kita hapus dulu tabsnya. Oke. Misalkan latar belakang. Biasanya kita oke. Kita tab. Ini kita parafrase dulu ya sebelum menggunakan ini, bisa di justify. Tidur siang bagi anak tidak hanya bermanfaat bagi untuk kesehatan tubuh dan pikiran, tapi lebih dari itu. Kan kita ini tambahkan. Ternyata manfaat ini yang aslinya ya. Ternyata manfaat tidur siang tidak hanya untuk mengistirahatkan tubuh saja, tetapi tidur siang dapat bermanfaat bagi anak. Dapat bermanfaat lebih dari itu bagi anak-anak. Titik. Nah, ini parafrase saya nih. Jadi kita tuh kalau misalkan mau ngambil kata-kata dari orang, nggak boleh langsung plek-tiplek kopas gitu, nggak boleh. Jadi harus diparafrase dulu. Yang penting sama aja untuk artinya tuh harus sama. Jadi jangan sampai kita diparafrase, tapi kita malah membuat artian dari kata-kata penulis sebelumnya itu jadi beda. Nggak boleh ya, dengan sama. Oke, kan sudah ini. Kemudian untuk ini namanya kutipan, sitasi. Nah, sitasi ini, misalkan ini kan saya dapatkan dari penelitiannya dia ya. Nih, penelitian Yulia Rahmawati. Nah, kita masukin nih satu-satu. Ini judulnya kita kopas dulu. Ini saya hapus dulu ya. Kita kopas, taruh di referensis, kita buka referensis, kemudian insert bibliografi. Sorry. Bukan insert bibliografi, tapi insert citation. Kita akan masuk di citation, maaf ya. Jadi ngarang ini. Ini pakai insert citation. Kita add new source. Setelah itu masukin. Ini kan kita tipenya jurnal artikel kan. Kalau misalkan kita dapat dari berita, pakainya report. Dari website, pakai website. Tergantung dari buku, tergantung dari ini sumbernya. Nah, autornya siapa? Nanti title kita masukin dulu yang tadi. Ini sepertinya kepotong. Kita perlu yang namanya notepad. Jadi biar bisa, nah seperti ini. Kita kalau ada notepad itu bisa edit dulu. Tadi kan kepotong. Nih. Nah, ini baru kita kopas. Nah, sudah. Setelah itu autor ada siapa aja? Di sini ada 3 orang ya. Di sini kita kopas dulu. Masukin ke sini dulu, masukin ke notepad dulu biar rapi. Ini ada Yulia Rahmawati. Biasanya dalam penulisan ini nama orang itu akan dibalik. Jadi kita ininya klik edit dulu karena kan namanya ada 3. Last, kan? Last dulu, kita masukin last name dulu, Rahmawati. Setelah itu baru first name-nya Yulia. Gitu. Kita add, ini nama pertama. Kemudian nama kedua, Sunanto. Nah, kalau Sunanto masukin aja di last karena namanya cuma 1. Setelah itu ada Akbar, Haswati, Zainul Hasan. Nah, bila namanya lebih dari 3, ini kita tulis dulu, ini yang paling terakhir Probolinggo, kita masukin kelas. Kemudian nama yang awal kita masukin juga, ini Akbar, ke first. Nah, untuk nama tengahnya, ini kita nggak usah dibalik-balik, kita copy paste aja nih semuanya ke sini, ke middle. Nah, seperti ini, oke.
Akan seperti ini jadinya. Sudah semuanya? Oke. Selanjutnya jurnal name. Nama jurnalnya apa? Kita lihat. Di sini karena biasanya susah. Oh, ini namanya. Ini agak susah lihat namanya. Kita lihat dari sini aja, dari site aja nih. Namanya, oh di sini nggak ada ternyata. Adanya cuma keterangan tahun, nama judulnya. Di sini nggak ada. Ini apa ya? LPPM FSHA. Kayaknya ini nih untuk judul ininya. Biasanya kalau nama jurnal misalnya kayak gini, Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia JIKI, seperti itu. Ini sepertinya agak ini ya, agak berantakan nama jurnalnya. Oke. Ya kan? Iya, tidak ada. Nggak ada nama ininya ya, nggak ada. Biasanya ada di namanya, ada di sebelah kanan kiri judul ini jurnalnya, tapi ini nggak ada. Jadi coba kita pakai yang tadi ya, jurnalnya. Tahunnya tadi 2019. Nah, untuk page-nya ini karena dia nggak ada keterangan halamannya juga, jadi kita nggak bisa pakai. Nah, setelah itu kalau ada halaman, kita bisa masukin nih halamannya di sini. Terus juga bisa juga nih kita masukin volume. Biasanya ini ada volume isu. Yang penting-penting itu biasanya nih, yang di bintang-bintangin itu recommended. Itu berarti dia penting. Title, judul, terus jurnal, nama jurnalnya, tahunnya, page-nya. Tapi karena ini nggak ada page jadi nggak apa-apa. Terus selanjutnya ada volume sama isu yang biasa harus kita masukin. Nah, kalau untuk jurnal ini nggak ada. Coba kalau kita lihat dari jurnal yang lain. Nih, jurnal yang ada nih. Kita pakai yang apa ya? Ini namanya Rahmawati. Nama depannya Y. Nggak tahu disingkat. Dia tahunnya, year-nya itu 2019. Dan nama judulnya ini. Oh, sepertinya ini ya. Nah, ini nama jurnalnya. Jurnal ini, Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia JIKI. Dan 12 ini angka volumenya. 1 ini angka isunya. Jadi nanti ditulisnya 12 ini 1. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum itu kita pastikan language-nya ini kita ganti ke Indonesia. Oke, setelah udah selesai. Oke. Nah, apa nih? Ini kita hapus dulu. Oke. Kalau untuk citasi di akhir, kita menggunakannya seperti ini. Ini anak-anak. Terus kita masukin citasinya, lalu titiknya di akhir. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di awal, misalnya gini, menurut Rahmawati Sunanto, kita masukin dulu insert citation, masukin yang tadi udah kita masukin, menurut ini nggak perlu pakai kurung. Ini klik 3 dulu biar kita bisa ubah. Oh ini ya, klik bawah. Edit, convert citation to static text aja deh. Jadi biar kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Ini yang dikasih kurung yang angka tahunnya. Ini. Dan kata dan ini diganti jadi dan. Seperti ini. Kita masukkan. Gitu. Jangan lupa untuk penulisan-penulisan ini kita Ctrl J yang untuk paragraf-paragraf. Dan kita justify yang ini. Rata kanan, rata kiri. Seperti ini teman-teman. Jadi ada yang namanya citasi di akhir kalimat dan citasi di awal kalimat. Kalau di awal kalimat penulisannya seperti ini. Kalau untuk di akhir kalimat penulisannya seperti ini. Oke, dapat dipahami ya. Lanjutnya, kalau sudah ada citasi, kita bisa buat nih daftar pustaka. Nih, daftar pustaka kita buat. Caranya seperti apa? Kita ke references, kemudian klik bibliografi. Nah, klik yang pertama aja. Nah, sudah jadi. Ini kita hapus aja. Nggak bisa dihapus deh ternyata. Kalau nggak bisa dihapus, berarti kita tulis daftar pustakanya di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, jadinya dia naik seperti ini. Nih, sudah deh, sini sudah jadi. Nanti kalau misalkan kalian nambahin citasi baru, kalian klik update citation ini, nanti dia update sendiri dan juga akan menyusun sesuai abjad.
Seperti itu. Ini pakai bahasa Indonesia. Nanti ini jangan lupa kita justify, jadi biar rata kanan rata kiri gini. Nah, untuk lampiran-lampiran misalkan ada foto-foto dan semacamnya itu dimasukin di lampiran. Itu teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya sampai di sini aja ya. Dari daftar isi sampai daftar pustaka. Semoga videonya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat mengerjakan.